Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi kepada para juri sekalian. Kami dari kelompok bisnis model Canvas yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Selviani Dwi Putri, kemudian teman saya Nurul Lutfia Ashari, Berliana Nurlaili Pujianti, lalu ada Canti Paramita. Di sini kami akan mempresentasikan ide dan inovasi bisnis kami. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang, kami percaya bahwa solusi kreatif dan berkelanjutan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan sekaligus menciptakan peluang. Lalu melalui bisnis model Canvas ini, kami telah mengembangkan visi dan misi kami dalam menghadirkan sebuah solusi yang tidak hanya bernilai bisnis, tetapi juga memberikan dampak positif kepada masyarakat. Kami berharap ide kami dapat memberikan inspirasi dan membuka diskusi yang konstruktif. Tanpa berlama-lama lagi, izinkan kami memulai presentasi kami. Bisnis modal Canvas yang berjudul Dream Spectrum Studio. Next. Introduction. Dream Spectrum Studio adalah sebuah studio seni yang berfokus pada karya seni abstrak dan pengalaman kreatif. Di Dream Spectrum Studio, kami menciptakan ruang di mana setiap individu dari berbagai latar belakang yang ingin mengekspresikan kreativitas mereka melalui seni. Mereka juga dapat menikmati proses kreatif dalam suasana yang penuh warna dan menenangkan. Kami menyediakan ruang dan fasilitas bagi seseorang untuk mengekspresikan kreativitas mereka melalui berbagai media seni. Produk unggulan kami berupa kanvas dan patung semen kecil yang dapat diwarnai. Studio kami dirancang untuk menjadi tempat yang nyaman dan inspiratif bagi siapa saja yang ingin mencoba seni abstrak sebagai hobi atau terapi sebagai penghilang stres. Next. Logo untuk usaha ini menggabungkan dua elemen, yaitu futuristik dan seni. Kata Dream melambangkan masa depan, sementara elemen lainnya menggunakan jenis huruf dan warna cerah untuk mencerminkan seni. Next. Contoh gambarnya sebagai berikut. Yang pertama ialah orang yang sedang melukis secara abstrak. Yang kedua, orang yang sedang mengikuti kelas seni. Dan yang ketiga, orang yang sedang membuat kreativitas melalui semen dan cat warna. Next. Berikut bisnis model kanvas yang telah kami rancang. Selanjutnya, rinciannya, yaitu next. Yang pertama, value proposition atau nilai unik yang ditawarkan produk dan jasa kami ke pelanggan. Yaitu yang pertama, menawarkan pengalaman kreatif melalui mewarnai patung semen kecil atau kanvas. Kedua, produk berkualitas tinggi yang tahan lama dan mudah diwarnai. Ketiga, workshop dan kelas yang dipandu oleh instruktur berpengalaman. Keempat, aktivitas yang membantu meredakan stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Kelima, menerima pesanan custom. Selanjutnya, untuk customer segments atau kelompok target pelanggan yang kita tuju, yang pertama, anak-anak dan remaja, di mana menawarkan kegiatan kreatif yang mendidik dan menyenangkan. Kedua, untuk dewasa, kami memberikan pilihan aktivitas relaksasi dan ekspresi diri. Ketiga, untuk wisatawan, menjadi destinasi unik bagi wisatawan yang mencari pengalaman seni lokal. Yang keempat, untuk komunitas seni, kami menyediakan ruang bagi seniman lokal untuk berkarya dan berkolaborasi. Yang kelima, untuk perusahaan, kami memfasilitasi kegiatan team building. Selanjutnya, customer relationship atau cara membangun hubungan kami dengan pelanggan, yaitu yang pertama, pelayanan yang ramah dan profesional. Kedua, pameran seni untuk membangun komunitas. Tiga, konten edukatif dan inspiratif melalui media sosial. Empat, survei dan ulasan untuk perbaikan layanan. Selanjutnya, channels atau media yang
kita gunakan untuk menyampaikan atau mempromosikan produk dan jasa kami ke pelanggan. Yang pertama melalui media sosial, itu menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk mempromosikan produk dan kelas. Kedua, event atau pameran, di mana berpartisipasi dalam pameran seni dan event komunitas untuk meningkatkan visibilitas. Yang ketiga, kerjasama. Kami bekerjasama dengan sekolah, universitas, dan organisasi seni untuk mengadakan workshop dan kelas khusus. Dan yang keempat, promosi lokal, di mana kita mendistribusi flyer dan poster di area lokal, serta promosi melalui radio dan media cetak lokal. Selanjutnya, Selanjutnya, di usaha kami ini juga terdapat key activities atau aktivitas yang dilakukan dalam bisnis kami. Yang pertama itu produksi patung semen. Yang kedua, menyelenggarakan workshop dan kelas ini secara rutin. Kemudian ada manajemen operasional studio dan layanan pelanggan. Dan yang terakhir, melakukan pemasaran dan promosi melalui berbagai saluran. Kemudian terdapat key resources atau apa-apa saja sih yang diperlukan dalam bisnis ini. Nah, yang pertama itu terdapat bahan baku dan peralatan desain kreatif. Yang kedua, tim produksi dan desain outlet dan tempat jualan. Yang ketiga, aliran pendapatan dari penjualan karya seni, kelas, workshop, dan event. Yang keempat, kemampuan kerajinan tangan. Kemudian ada key partners atau partner yang dapat berhubungan dengan bisnis kami, yaitu terdiri dari seniman atau instruktur berpengalaman untuk kegiatan pameran, kelas, atau workshop, kemudian pemasok bahan baku dan toko seni, ketiga penyedia layanan pengiriman, dan yang terakhir mitra seni dan desain lokal. Kemudian ada revenue stream atau sumber pendapatan untuk bisnis ini, yaitu penjualan produk seni, yang kedua workshop dan kursus seni atau merchandise, yang ketiga biaya pesanan khusus, dan yang terakhir kerjasama dengan toko-toko souvenir. Yang terakhir terdapat cost structure atau biaya pengeluaran untuk bisnis ini. Yang pertama itu biaya tetap seperti biaya sewa gedung dan gaji karyawan, kemudian biaya variabel seperti biaya bahan baku dan peralatan, pembayaran seniman atau instruktur workshop, biaya promosi dan pemasaran, dan serta biaya pameran dan acara. Yang ketiga biaya operasional seperti pemeliharaan gedung dan biaya pengiriman. Dan yang terakhir terdapat biaya produksi seperti biaya untuk menciptakan produk baru. Next. Selanjutnya, di dalam usaha kami ini tentunya memiliki analisis SWOT atau strength, weakness, dan opportunities, dan threats. Yang pertama itu adalah strength atau kelebihan. Jadi dari usaha kami ini memiliki kelebihan. Yang pertama itu konsep kreatif, menarik, dan menghibur. Yang kedua ada fasilitas lengkap. Yang ketiga fleksibilitas. Dan yang keempat komunitas dan loyalitas. Selanjutnya ada kekurangan, yaitu biaya operasional dan perawatan tinggi. Karena seperti yang kita tahu kalau usaha seni atau eh, usaha sebuah kesenian itu pastinya memiliki biaya operasional dan perawatan tinggi dimulai dari pembelian cat cat alat lukis ataupun semen-semen yang digunakan sebagai alat untuk eh, para customer membuat sebuah karya. Lalu yang kedua ada keterbatasan ruang. Yang ketiga, ketergantungan pada minat seni. Dan yang keempat itu ketergantungan pada lokasi. Jadi misal lokasinya kurang strategis, itu bisa menjadi kekurangan pada usaha kami. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama itu ada kolaborasi dengan kafe atau restoran. Yang kedua, kolaborasi dengan komunitas seni untuk mengadakan sebuah workshop. Yang ketiga, promosi dan branding usaha melalui media sosial. Selanjutnya ada ancaman. Ancaman yang pertama itu bisa dari perubahan tren sosial dan budaya yang ada di Indonesia itu sendiri. Selanjutnya ada perubahan ekonomi dan yang terakhir itu adanya persaingan usaha.
Jadi eh, eh, adanya pesaing dari luar yang memiliki konsep yang sama dengan usaha kami itu merupakan sebuah ancaman dari usaha ini sendiri. Selanjutnya, kesimpulan dari bisnis model kanvas kami yang bertemakan Dream Spectrum Studio itu menawarkan pengalaman seni yang menarik dengan mewarnai patung semen kecil atau kanvas. Dalam pelaksanaannya, Dream Spectrum Studio itu menggabungkan kreativitas dan terapi. Munculnya Dream Spectrum Studio ini diikuti dengan kualitas produk yang berkualitas, lingkungan yang inspiratif, dan instruktur yang berpengalaman. Tantangan yang kita hadapi juga seperti ketergantungan pada lokasi dan biaya operasional tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu ada juga lokasi yang harus strategis. Selanjutnya, strategi yang tepat. Dengan strategi yang tepat, studio ini dapat menjadi destinasi utama untuk aktivitas seni dan relaksasi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami untuk bisnis model kanvas ini. Semoga apa yang kami sampaikan dan apa yang kami jelaskan pada presentasi kali ini dapat dimengerti dan difahami oleh para juri sekalian. Eh, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.